Ya, pemirsa, sebuah rumah mewah 3 lantai di Tanjung Duren, Jakarta Barat terbakar. Kobaran api dan kepulan asap yang besar membuat warga sekitar panik. Petugas pun masih menyelidiki penyebab kebakaran. Warga merekam saat sebuah rumah mewah berlantai 3 yang berada di Jalan Derima Raya, Tanjung Duren, Jakarta Barat terbakar Sabtu sore. Kobaran api dan kepulan asap yang besar membuat warga sekitar panik. Petugas pemadam kebakaran menerjunkan 10 unit mobil pemadam kebakaran dan puluhan personel ke lokasi untuk memadamkan api. Beruntung api cepat dipadamkan sehingga tidak merambat ke lantai lain. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran. Api diduga pertama kali muncul dari lantai 2. Yang terbakar adalah rumah tinggal lantai 2. Berapa lantai Pak ini rumahnya Pak? Untuk rumah ini 3 lantai, namun mobil yang terbakar di lantai 2. Oh lantai. Itu dugaan sementaranya apa Pak? Untuk dugaan sementara kita belum bisa memastikan karena tadi sudah sampai di TKP sudah terbakar. Mungkin masih nunggu penyelidikan pihak yang berwajib. Pak, tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa kebakaran ini. Kasus kebakaran ini ditangani Kepolisian Sektor Tanjung Duren, Jakarta Barat. Dari Jakarta, Rizky Palupi, iNews melaporkan. Pemirsa, tidak terima warga mereka menjadi korban pimpinan pesantren yang cabul masa merusak rumah pelaku di Purwakarta, Jawa Barat. Ya, pelaku berhasil melarikan diri, satu warga mengamuk. Puluhan orang mengepung dan menyerang rumah seorang pimpinan pondok pesantren di Purwakarta, Jawa Barat. Massa mengamuk hingga merusak bangunan serta perabot yang ada di dalamnya. Warga kesal karena pimpinan pesantren tersebut diduga telah melecehkan 15 santri yang berada di lingkungan mereka. Kasus pelecehan seksual oleh pimpinan pesantren terungkap usai sejumlah korban mengadu pada orang tua. Totalnya katanya ada 15 orang, 15 orang ada ini baru dibawa, berarti baru dibawa 7 orang tadi kan visum itu kan yang udah ada aja pengakuan itu kan anak mengode gitu kan ada gitu kan udah jelas itu kan sampai diancam sama ustadznya gitu kan kalau terbuka gitu. Pelaku berhasil melarikan diri sementara kasus dugaan pelecehan seksual dan pengrusakan oleh warga kini ditangani polisi. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Penolakan terhadap pengungsi Rohingya di Aceh terus bermunculan. Bukan tanpa alasan, pemirsa, menurut warga penolakan terjadi akibat pengungsi tidak bisa menjaga ketertiban di daerah mereka. Polres Pidi Aceh menangkap terduga penyelundup etnis Rohingya ke Aceh. Pelaku yang tergabung dalam jaringan internasional ini bernama Huson Bahtiar, yang merupakan warga Bangladesh berusia 70 tahun. Sementara 3 rekan Huson berhasil melompat dari kapal dan melarikan diri ke hutan. Ketiga pelaku kabur usai mendaratkan satu kapal bermuatan 194 Rohingya di kawasan pesisir pantai Gampong Belang Raya, Kabupaten Pidi, Aceh pada 14 November 2023 lalu. Pelaku mematok tarif 7 juta rupiah untuk penumpang anak-anak dan 14 juta rupiah untuk penumpang dewasa. Atas aksi mereka, para agen meraup keuntungan lebih dari 3 miliar rupiah. Aksi ini membuat mereka meraup keuntungan lebih dari 3 miliar rupiah. 14 November yang lalu, di mana ada beberapa orang dari kapal yang lompat ke daratan langsung lari menuju arah hutan, menuju arah semak-semak dan sebagainya. Namun ada satu orang yang bisa ditangkap oleh masyarakat. Kedatangan pengungsi Rohingya ke tanah air di sisi lain terus menuai polemik. Seperti warga Aceh yang menolak kehadiran etnis ini dengan alasan warga Rohingya tidak bisa menjaga ketertiban di wilayah mereka. Ada belajar dari pengalaman yang lalu bahwasanya akhlak dari pengungsi Rohingya ini sendiri tidak disenangi oleh masyarakat. Artinya mereka punya kebiasaan yang tidak baik, punya tabiat yang tidak baik, kondisi mereka yang jorok, sembarangan, mereka tidak patuh dengan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam kampung itu. Arus pengungsi Rohingya di Aceh terjadi sepanjang tahun 2023. Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi atau UNHCR mencatat saat ini terdapat sekitar 1.200 orang pengungsi Rohingya di sejumlah titik provinsi Aceh. Pengungsi diberi tempat tinggal dan konsumsi hingga dipastikan seluruh kebutuhan mereka tercukupi. Tim Liputan iNews melaporkan.
Presiden Joko Widodo akan menindak tegas tindak pidana perdagangan orang terkait pengungsi Rohingya di Indonesia. Ya, pemirsa, polisi telah menangkap sejumlah jaringan TPPO internasional terkait pengungsi Rohingya dengan keuntungan mencapai 3,3 miliar rupiah. Membludaknya pengungsi Rohingya sejak pertengahan November 2023 di sejumlah pantai di Provinsi Aceh kini menuai polemik. Sejumlah warga menolak kedatangan pengungsi Rohingya, seperti yang terjadi di depan kantor Kepala Desa Kuta Barat, Kecamatan Suka, Karya, Kota Sabang beberapa waktu lalu. Aksi warga menuntut pemerintah daerah dan UNHCR segera memindahkan 139 warga Rohingya berujung ricuh. Massa tak puas dengan kinerja UNHCR dan pemerintah karena dianggap lamban dalam penanganan pengungsi Rohingya. Permasalahan banyaknya pengungsi Rohingya yang masuk ke Aceh mendapat perhatian dari Presiden Joko Widodo. Presiden menyebut ada dugaan tindak pidana perdagangan orang terkait semakin banyaknya jumlah pengungsi Rohingya yang masuk ke Indonesia. Indonesia akan menindak tegas pelaku TPPO dan bantuan kemanusiaan sementara kepada pengungsi akan diberikan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat lokal. Pemerintah Indonesia akan terus berkoordinasi dengan organisasi internasional untuk menangani masalah ini. Satreskrim Aceh telah mengungkap kasus penyelundupan WNA etnis Rohingya jaringan internasional. Polisi menangkap seorang warga Bangladesh yang diduga sebagai otak penyelundupan bernama Huson Bahtiar. Kami melakukan penyelidikan sehingga kita mendapatkan keterangan-keterangan bahwa mereka masuk ke Indonesia ini dengan membayar kepada agen, dan diketahui bahwa yang lari-lari itu bagian daripada agen. Kapolres Pidi menyebut tersangka membawa para pengungsi Rohingya dari Bangladesh ke perairan Aceh Indonesia dengan menggunakan kapal kayu. Setiap pengungsi Rohingya dikenakan biaya mulai dari 50.000 taka atau sekitar 7 juta rupiah untuk anak-anak dan 100.000 taka untuk dewasa atau sekitar 14 juta rupiah. Sehingga dari penyelundupan pengungsi Rohingya ini, agen bisa meraup keuntungan hingga 3,3 miliar rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, seorang pria tega menganiaya seorang balita berusia 3 tahun hingga alami patah tulang leher. iNews Siang akan segera kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.